Assalamu alaikum and welcome again, viewers, to our address from the Lajna site. We have just finished Hazur has just left the Ladies' Jalsagar after delivering another Selesai mengikuti pidato Huzur dan beliau barusan meninggalkan Jalsagar kaum perempuan. By Southern Lajna UK, Dr. Kuritul and Rahman Saiba and her guests. We will have lots to talk about, so please stay tuned and we will see you soon. Discover the journey of Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu to Europe and the Arab world in 1924. Akan ditayangkan yaitu tayangan mengenai perjalanan Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu pada tahun 1924 ke Eropa dan ke negara-negara Arab. I often draw the attention of the women of the Jamaat in general that Saya ingin menarik perhatian kaum perempuan Jemaat untuk memperhatikan masa depan generasi muda Jemaat mengenai ilmu agama mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka, agar dengan jalan demikian generasi ke depan akan terus terikat dengan Jemaat. This institution is dedicated to the study of theology and modern languages. Each year, a selected group of up to 20 girls are chosen from a highly competitive application process. This year, MTA Lajna UK has been granted exclusive access to follow these girls and uncover the unique experiences and opportunities Aisha Academy has to offer. Ini adalah kiprah Lajna Imailah UK. Ya. Ini adalah Aisha Academy United Kingdom. Assalamualaikum. My name is Lubna Sahey and I'm serving as Principal Aisha Academy UK. Saya adalah Principal Aisha Academy UK. Can get the religious knowledge. Untuk kesempatan bagi para generasi muda perempuan Jemaat untuk mendapatkan pendidikan keagamaan atau ilmu keagamaan. Ini acara mereka dimulai dengan pembacaan Al-Quranul Karim. We have very often the staff meetings where we discuss about the system of the exams. Beliau ini menjelaskan mengenai rapat yang dilakukan oleh para pengurus Aisha Academy mengenai berbagai macam hal, pendidikan, pelajaran, ujian dan lain-lain. So what about Arabic? Do you think that the syllabus is covered according to the plan? Yes, alhamdulillah. Sedang ditanyakan bagaimana, apakah pendidikan bahasa Arab sudah terlaksana sesuai dengan silabus? Jadi dijawab oke. Kemudian mereka berdoa. And the girls will be watching all the documentaries about all the khulafas, and then they'll be given questions. So in that way they'll be just finding the answers whatever they have watched. Alhamdulillah, we have covered our syllabus and we are now. Jika silabus sudah terpenuhi, We are trying to
implement and itu apply all mengenai those rules. dokumen-dokumen kegiatan para khalifah Aisha dalam Academy jemaat. offers hybrid learning facilities for girls both in the UK and abroad. Implement and The curriculum spans a wide range of subjects, all taught by highly qualified teachers. Jadi mata pelajaran ataupun dokumen juga diperhatikan di dalam pendidikan ini. Juga mereka mempelajari bukan hanya Islam, tetapi juga agama-agama besar di dunia. Mereka juga mempelajari tentu ajaran Islam dan juga sabda-sabda Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Every Friday we do presentations on different topics that are outside the curriculum, whichever topic interests the girls. So some people have done the importance of honey, some people have done different surahs of the Quran, and it just helps. I've noticed that lots of girls say that we didn't have confidence to speak in front of other people before, but now that we've been doing these presentations regularly and speaking in front of everyone, it's helped them be able to do this outside of Aisha Academy as well. So that's a really good blessing as well. I agree. It's really nice that we're building up our confidence, not just with academic stuff, but also like Jamaati things. We're organising jalsas and stuff, and we see like our moms perhaps or Tilsaba organising events, and now we're doing it too and practicing for when we have to do them in the future as well. Jadi semua kegiatan-kegiatan jemaat misalnya jalsa dan lain-lain, mereka juga pelajari bagaimana cara melaksanakan atau menanggulangi. A huge aspect of our academy is our social events and trips. We plan our jalsas and Eid Milan parties. This year we also planned a trip to Canterbury. In this trip we learned about the historical significance of the place, but we also mereka juga berkunjung ke berbagai tempat untuk mempelajari sejarah di tempat tersebut. It's with deep sense of gratitude that I stand here to bid you farewell after a challenging yet successful completion of 1-year Muallima course from Aisha Academy. Alhamdulillah. So, after a year of hard work and dedication, all the girls proudly received their qualifications. Selama setahun mereka mengikuti pendidikan ini, mereka kemudian mendapatkan sertifikat. Sangat merupakan suatu kebahagiaan ketika putri atau anak perempuan saya telah lulus. Mereka mempelajari juga masak-memasak dan lain-lain. Inilah sertifikat yang mereka dapatkan dalam bentuk seperti dalam bentuk And I just want to take a lesson from Hazur's speech that he gave on the Jamia's graduation as well, that for them 7 years is not enough, so 1 year can't be enough for us as well. So I just want to take it as a lesson that this isn't the end and we can carry on learning and advancing in our spiritual journey, inshallah. English is not my first language, even not the second language. So, and all our books, Jamaat books we used are written in advanced English. So I used a dictionary. Jadi katanya buku pegangan kami itu dalam bahasa Inggris yang cukup tinggi. Sehingga saya harus menggunakan kamus. Every day we learn from the girls, and these are the Ahmadi girls who will, inshallah ta'ala, spread the message of Ahmadiyyat and Islam. Ini mereka belajar, saling belajar, dan inilah anak-anak perempuan jemaat yang akan bisa memberikan penjelasan mengenai Islam dan jemaat di masa yang akan datang. Assalam hadiye
वस्सलात ए खैर मुतलक ए शहे कौनो मकान तेरे मिलने से मिला हमको वो मकसूद हयात तुझको yang mulia, kami menemukan tujuan hidup kami. Ketenangan dalam hidup kami. सैराब तेरे फैज़ से Dan kami mendapatkan berkat-berkat dari kurnia-kurniamu, ilmu dan irfan dari Allah Ta'ala. Kami dapatkan sebanyak-banyaknya. जिस पर ज़वाल आता नहीं है यही गुलशन जैसे Ini adalah taman bunga yang tidak pernah ditimpa kekeringan. Inilah doa doa dari dalam lubuk hati, berjumpa dengan kasih sayangmu. Keselamatanlah bagimu, hai pemberi petunjuk untuk kedua kehidupan dunia dan akhirat. Wahai Raja di kedua tempat dan zaman, yaitu yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai mereka. Today I have been given the challenge of trying a new duty, and the MTA team have chosen buggy driving because I'm known to be an excellent driver. Challenge atau tantangan menjadi salah satu tim dari MTA. I started by getting a driving lesson from one of the official buggy drivers, and well, let's say that it took a little bit of getting used to. I practiced driving on different surfaces. Yang pertama katanya, saya harus mendapatkan surat izin mengemudi. Well, here I go. Guests
arriving at Hadiqat al-Mehdi need to be taken to various locations across the site. Now this is a farm, and the ground is quite uneven. The site is few. So buggies to the rescue. Buggy duty is a 24-hour duty. So the idea of buggies is to facilitate transportation for the elderly and those with limited mobility, and also for those who are staying here Ini who will be staying in accommodation. kendaraan ya digunakan untuk membantu mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan, misalnya jalan susah dan lain-lain. Nah, ini dipakai untuk membantu orang-orang tersebut. Slippery surfaces. This elderly Jalsa attendee needed a lift to the dining hall. Between you and me, I didn't really know where we were going, but we made it, alhamdulillah. Security at Jalsa is always very tight, so we had to show our IDs to be let back in. In terms of hazards, we have to be very careful of any obstacles in the way. We had to deal with a fair few driving challenges, but managed to get around them. Okay, I'm going to reverse now. This job was both physically and mentally exhausting. Today I learned that buggy driving is a never-ending job, transporting hundreds of people across the Jalsa Jadi ground. katanya I hope I did justice. dia hari ini mempelajari cara mengendarai buggy car, itu kendaraan yang bagaimana aku akan mensyukurimu, karena apapun milik engkau adalah milikku juga. Engkau telah memenuhi rumahku dengan penuh kurnia-kurnia. Ketika nur engkau datang, maka kegelapan hilang sirna. Berkatilah hari ini. Maha suci, Dia yang selalu memperhatikanku. Assalamu alaikum and welcome to our special coverage of the second day of Jalsa Salana UK here at Hadiqat al-Mehdi. Silakan, selamat datang pada liputan kami pada sesi yang kedua dari Jalsa UK. Huzur tadi membuat pidato di Jalsa Gah kaum ibu. Accompanying her today is Dr. Mulia Mansoor Saiba, who is serving as Muavna Sadr for Waqat-e-Noor, and our Honourable Adama Bangura Saiba, who is a Member of Parliament in Sierra Leone. Assalamu alaikum and welcome everyone. Ini para tokoh jemaat dan juga mereka memiliki kedudukan di publik. So the organizational structure, alhamdulillah, of the UK Jamaat for Jalsa Salana is very strong. This year is the 58th annual convention, Jalsa Salana here. So of course, you know, we're very used to year-on-year Sekretaris Waqfat No Lajna UK. But the main thing that the UK Jamaat has, alhamdulillah, is Khilafat with us. So Huzur oversees every single part of the Katanya kami sangat bergembira, berbahagia karena di antara kami ada Huzur yang selalu memberikan petunjuk kepada kami. Dan ini kurnia Allah Ta'ala kami bisa melaksanakan jalsa ini dengan sebaik-baiknya. Kami ada 5.000 lajna dan sanasirat yang masuk di dalam panitia jalsa ini. Ada yang menyiapkan air minum dan lain-lain. Dengan berbagai kesempatan kami belajar, ya, pengalaman, maka kami bisa melaksanakan dengan baik. Honourable Adama Bangura Saiba, this is your first year of attending Jalsa Salana UK.
We've just come, as we just said, from the Jalsa Gar, where Huzur was present and delivered this wonderful address. How are your feelings after having witnessed that today? Ini kan beliau yang sedang diwawancara ini orang pertama yang hadir dalam Jalsa UK. Ditanyakan bagaimana pengalaman beliau pertama kali mengikuti Jalsa ini. Katanya saya sangat bergembira, alhamdulillah saya di sini hari ini. Sangat berbahagia, beruntung bisa melihat antara khalifah dan gembira menjadi dan sangat gembira menjadi bagian daripada jalsa ini. Ini merupakan mimpi yang telah menjadi kenyataan. Saya telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menghadiri jalsa ini tahun ini. Dan ini menambah kerohanian saya. Saya memang lahir Ahmadi. Dan ini pertama kali saya dapat bertemu khalifah di hadapan saya. Sangat saya bergembira, berterima kasih pada Allah Ta'ala. Dan selalu saya menggunakan moto jemaat yaitu love for all, hate for, dan saya saksikan ini di dalam jalsa. Saya melihat dari berbagai negara orang-orang jemaat datang dan saya melihat hubungan yang baik tersebut. So the other thing that I wanted to ask you about, Lajna Imala UK marked their 100 years, as all Lajna across the world did, 100-year anniversary by pledging to build a maternity hospital in Sierra Leone, which I believe is now under construction. And I wanted to ask you what difference such a facility will make to the region of Sierra Leone where it's being built. Alhamdulillah. Ini yang ditanya adalah salah seorang yang mendirikan itu jemaat kita, mendirikan rumah sakit khusus untuk jadi kalau di kita rumah sakit ibu dan anak. Ya. Dan sedang dalam penyelesaian pembangunannya dan memang itu sangat diperlukan. They have been doing that before these years, and they are still trying to bring more development or more structures in our country. Constructing the hospital in Sierra Leone is a good step in the right direction, because before now women are dying, pregnant women, lactating. Ya, jadi katanya sebelum ini banyak sekali perempuan yang wafat karena melahirkan, dan ini jadi dengan adanya bangunan rumah sakit ini ibu dan anak, rumah sakit ibu dan anak di Sierra Leone ini akan membantu dan juga akan dijalankan oleh para dokter yang qualified. I wanted to ask you, with the new Lajna Centenary year, it's your first year after the Lajna Centenary has passed, and we'll shortly be seeing a piece on the pledge. And I wondered, how this is obviously very important, Lajna Pledge, for us as Lajna. How are Lajna Imala as an organisation striving to empower the members to fulfil this promise? So Huzur Anwar guided us that, we're not like a holy organisation where we celebrate a centennial milestone. So we are a religious organisation, and we can only be satisfied or happy that when all of the objectives that it was made for us. Jadi katanya kita hanya akan gembira kalau semua apa yang dilaksanakan itu petunjuk Huzur dilaksanakan dengan baik, karena kita adalah organisasi keagamaan, kerohanian. We can only be, happy and content if 100% of every single member. Kita hanya akan gembira kalau 100%
Dalaja dan Nasirat memenuhi tuntutan-tuntutan keagamaan kerohanian dan dapat menyebarkan Islam dan jemaat ke counterpart mereka. Ini merupakan tanggung jawab kita. Kita membuat program untuk itu semuanya, pendidikan dan lain-lain. Dan ini merupakan program nasional kita. Dan supaya setiap anggota jemaat dapat melaksanakannya. Kita juga melaksanakan tablik juga. Karena tablik adalah merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing lajnah dan nasirat. Setelah berdiskusi, kita mencari cara atau inovasi, cara-cara yang baik untuk tablik. Ini semuanya untuk mendorong lajnah dan nasirat untuk bisa mengambil bagian dalam kegiatan ini. Dan khusus dalam petunjuk khusus dalam Ijtima Lajnah tahun lalu. Dan katanya kita harus terus melangkah ke depan dan diingatkan kita pengorbanan yang dilakukan oleh para perempuan Islam masa lampau supaya juga bisa dilaksanakan oleh perempuan-perempuan Islam atau jemaat di masa yang sekarang ini. Ini merupakan tanggung jawab yang sangat berat. I turn to you, Maliha Saiba. I mean, as Waqfatin Law Secretary, we know there's an additional responsibility on the parents and obviously the Nasirat and Lajnah. So, how do you endeavour to help them to develop the spirit of this in their daily lives? So I think as Waqfatin Law, we're very blessed to have the direct guidance of beloved Huzur. Jadi katanya program Waqfatin Law selalu mendapatkan petunjuk langsung dari Huzur. Just like Sadr Saiba mentioned about the women who have gone before us. So Huzur said to take inspiration from the female companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. From the female. Kita harus mengambil pelajaran dari para sahabat hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Every fiber of beloved Huzur's being is dedicated to serve the faith, to serve Allah. So I think katanya kita juga bisa melihat contoh bagaimana hadrat atau Huzur Ayyadahullah Ta'ala Aziz mewakafkan diri beliau untuk kepentingan agama. Dan kita terus So part of it is in our Ijtima, in our national Ijtima, we always have a section within that to guide girls not only on the careers that they should endeavour to pursue, but also on the quality and the excellence that they should have within that. That as Waqfatin Law, there is a jadi Waqfatin Law diharapkan untuk dapat mengambil bagian yang penting. Karena mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar. And the national Ijtima is kind of, Well, yes, we're very fortunate. So Sadr Saiba, can I ask you about some of those challenges of doing tabligh in the day, in the age that we are in today for the young people? Because obviously you're inspiring the younger generation to do tabligh, which you mentioned. And bagaimana kerja bertablik di kalangan anak-anak muda? Bagaimana ketika pelaksanaan? Kami start mulai dari nasirat, memberikan percaya diri kepada mereka dan mereka tentang diri mereka, tentang keagamaan mereka. Bagaimana juga Huzur menyatakan hal ini di
the world to worship Allah Ta'ala. So bagaimana dan embarrassed kita or harus not able to talk about it, mencontohkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. the first thing that most people see, and as you also mentioned, the way we dress, the way we act, the way we talk, all these Jadi things are really important. kita harus menjadi contoh dalam berpakaian, dalam beribadah, dalam berbicara, di dalam langkah-langkah kita, perbuatan kita, amalan kita. Under Talim, so we have to increase our own religious knowledge so that we are able to tell others. And we Dan ini tentu akan menjadi perhatian dari bagian taklim, bagaimana untuk menambah ilmu keagamaan di kalangan anggota. Terutama untuk menanamkan rasa percaya diri kepada it must be quite difficult to sort of spread Islam and Ahmadiyyat, or maybe you can share with us how Lajna in Sierra Leone sort of achieved that or tried to achieve that. How do you spread, the word of Islam and Ahmadiyyat in Sierra Leone? How did Lajna manage that? Bagaimana di Sierra Leone, bagaimana Lajna mengambil bagian di dalam pertabligan? Kami memiliki Jamaat in all of the communities in our country, more especially even the interior communities. We have Jamaats there, and people are so cooperative and di berbagai bidang sektor kehidupan di Sierra Leone sudah ada anggota-anggota Lajna yang berkiprah di dalamnya. Dan di seluruh negeri. Kami setiap tahun juga mengadakan jasa salana. Ini menambah kekuatan atau kemampuan jemaah di dalam negeri. Jadi banyak juga kawan-kawan dari bukan jemaat yang berkunjung ke jemaat dan mereka bisa melihat bagaimana warga jemaat melaksanakan aktivitas mereka. Dan karena banyak juga yang terpengaruh dengan hal-hal tersebut sehingga mereka tertarik untuk baiat. Sometimes when not that we don't have other Islamic institutions, but when you look at the Ahmadiyya Jamaat all over the world, notwithstanding I'm talking probably for my country, but the uniqueness. Jadi ini bukan hanya kekhasan di negeri kami, tapi ini berlaku, kita bisa melihat di seluruh dunia hal ini berlaku. Sehingga banyak yang suka mengatakan bahwa walaupun kami bukan Ahmadi, tapi dengan melihat kegiatan ya dan juga perilaku perempuan-perempuan Ahmadi, maka banyak yang mengatakan bahwa mereka sangat tertarik dengan jemaat dan ingin menjadi bagian dari jemaat. Terima kasih atas bergabung di studio ini. Ini soalnya ini suara dengan gerakan itu tidak sinkron. Jadi yang satu lagi bicara atau sudah kedengaran suara orang lain. Jadi ini perbedaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu belum kedengaran suaranya. Sekarang sudah suara huzur. Illallahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. That I shall always be ready
to sacrifice my life, property, time, and children for the cause of faith and nation. I shall always adhere to truth and shall always be prepared to make every sacrifice for the perpetuation of the Ahmadiyya Khilafat. Inshallah. Lajna pledge to me is an embodiment of one main point, which is janji Lajna merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan kerohanian kita. That we read this pledge or recite this pledge before our Lajna meetings and programs. Dan kita membaca ini di pertemuan-pertemuan Jumat untuk mengingatkan kita mengenai tanggung jawab Lajna. Lajna pledge was approved in a national Amla meeting. This meeting was chaired by Hazrat Sayyida Mahmooda Begum Sahiba, Hazrat Nasir Raziyallah Ta'ala Anha, who was the president of Lajna Imaillah, but also wife of Hazrat Muslim Maud Raziyallah Ta'ala Anha. And in next year, jadi janji ini sudah dilaksanakan sejak dari Hadrat Umi Nasir, istri dari Hadrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala. I find it interesting that you first say there is no God but God, and I think about how you can't pour into a cup that's already full. And so when you say that there is no God, I think about emptying all the things that we end up sometimes worshipping in life. So wealth or our desires or our ego and everything that we're tested in life. We need to raise the next generation of our Jamaat in a way that Kita they perlu are ready to make sacrifice of their life when and if it is required. Menumbuhkan generasi muda jemaat terutama nasirat untuk kemajuan spiritual mereka, jemaatan mereka. The Lajna pledge means to me, for a large part, sacrifice, and that means sacrificing my time. My weekends, like now, they may be full of Jamaat programs, ijtimas, jalsa. The time I'm spending, the time I'm sacrificing is worth it. The construction of Fazl Mosque is but one example of the consistent financial sacrifice Ahmadi women have made in accordance with their pledge. Hazrat Khalifatul Masih II, Raziyallah Ta'ala Anhu, shared how widows in Qadian who lacked financial means would even donate their utensils. One line of this whole pledge is actually extremely important, and that is that I'm willing to make every sacrifice for the perpetuation of the Ahmadiyya Khilafat. Khilafat will succeed and it will remain. And it's not reliant on us, on any single one of us individuals, because it's been established by Allah Ta'ala. Unless and until we make those sacrifices in our daily life, we cannot train our next generation so that next generation is attached to Khilafat. As an Ahmadi Muslim woman, I've made a choice to be part of this Khilafat, and I get to. I don't have to, and I'm not needed, but I get to be a part of this. And for that, I want to adhere to my promise. I think it's really important then to do everything in my power to show Allah Ta'ala that I am here. I'm standing. I'm a soldier of yours. يتوب تندما وتنجي غريقا في الضلالة مفسدا क्यों कर हो शुक्र तेरा तेरा है जो है मेरा तूने हर एक करम से घर भर दिया है मेरा जब तेरा नूर आया जाता रहा अंधेरा ये रोज कर मुबारक सुबह
Subhana Maiya Rani, Subhana Maiya Rani. Just heard a very interesting discussion on the Lajna Pledge and the various responsibilities Lajna Imailah terkait responsibilitas atau kewajiban tanggung jawab dari para lajnah terhadap jemaat kita di United Kingdom di sini. Sekarang ada Munir Odeh Sahib bergabung bersama kami, direktur dari MTA produksi MTA, dan Dr. Hafiz Sahib yang merupakan chairman atau ketua dari Humanity First. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Munir Sahib, saya ingin bertanya kepada Anda berbicara tentang keadaan dengan keadaan tanah suci di Gaza. Tentu saja karena sebagaimana Anda telah mengetahui bahwa dunia menyaksikan horor dan penekanan dan kezaliman yang terjadi di sana, khususnya signifikansi bagi para Ahmadi. Saya tidak ingat bahwa Huzur secara konsisten mengingatkan kepada kita untuk meminta doa bagi orang-orang di Palestina sana. Bagaimana sejarahnya, bagaimana pendapat atau sesuatu yang berkaitan dengan jemaat. Apa peran jemaat di sana dalam mempromosikan perdamaian di sana yang sudah dilakukan sampai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Jemaat dengan karunia Allah Ta'ala akar jemaat ini telah ditanamkan oleh Khalifah kedua ketika beliau berkunjung ke Syria, maksudnya akar dari jemaat di Israel. Beliau berjumpa dengan para Ahmadi di Haifa, Lebanon juga ketika beliau berkunjung ke sana. Sejak saat itu jemaat semakin berkembang dengan baik-baik, dengan bagus sekali. Sampai saat ini terus berkembang. Sampai saat ini di West Bank juga, di Gaza juga jemaat berkembang. Di Border 48 juga, termasuk di Kababir juga, lebih dari 3.000 orang Palestina yang merupakan Ahmadi, alhamdulillah. Secara spesifik, apa sejarahnya ketika Anda menyebutkan bahwa Hazrat Muslim Maud datang berkunjung ke sana, melakukan tour ke Europe, apa yang Anda katakan? Karena Anda berasal dari keluarga yang terhormat di Tanah Suci di sana, yang telah menerima jemaat Ahmadiyah, dan Anda memiliki pengalaman dan menyaksikan bagaimana jemaat berperan dalam perdamaian di sana. Mungkin Anda bisa memberikan contoh atau teladan beberapa yang mungkin terkait Nakba yang terjadi pada beberapa puluh tahun yang lalu. Apa petunjuk yang diberikan oleh jemaat? Hazrat Khalifatul Masih radhiyallahu anhu pada saat itu secara konsisten telah memberikan petunjuk kepada Ahmadi, baik pada Ahmadi maupun non-Ahmadi ya waktu itu, terkait pentingnya berusaha untuk mendirikan perdamaian untuk semua orang, untuk semua kelompok, termasuk manapun, baik itu pada masa Nakba 48 ya, ketika pendirian negara itu. Beliau juga memberikan nasihat-nasihat kepada beberapa member Ahmadi yang sangat ternama seperti Sir Zafrullah Khan Sahib, beberapa petunjuk untuk mendampingi usaha-usaha ini, mempertahankan hak manusia. Ya Rasulullah, jemaat ini selalu menjadi perwakilan untuk pendirian dari perdamaian di sana. Menetapkan keadilan baik bagi Ahmadi Arab maupun non Ahmadi di sana. Ya, pengalaman-pengalaman atau gambaran-gambaran yang sangat horor pada masa ini sedang
terjadi ini sudah terjadi sudah cukup panjang sekali sejak Oktober lalu. Menurut perspektif Anda, saya ingin mendapatkan pandangan sebagai Humanity First. Anda mendapatkan kesempatan untuk berkunjung di sana dan melihat bagaimana keadaan atau situasi di sana terjadi. Saya ingin mengetahui bagaimana pengalaman Anda, apa yang Anda lihat di sana, bagaimana keadaan keimanan dari para Ahmadi, saudara-saudara Ahmadi kita di sana, ketenangan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjawab pertanyaan pertama Anda bahwa Anda benar, dunia saat ini buta bagaimana mereka tidak melihat bagaimana horor yang terjadi terhadap para Palestina di Gaza dan juga di West Bank. Dalam hal melihat ketidakimanan ya, bagaimana yang terjadi di media ini sangat tidak tepat sekali. Isu mengenai kekurangannya makanan, kurangnya pasokan ini itu, segala hal. Orang sangat disayangkan dikatakan bahwa sayang sekali mereka bahkan tidak bisa melakukan menerima panggilan alam, maksudnya untuk panggilan alam seperti sakit perut dan lain sebagainya, ya mereka tidak bisa melakukan itu dengan baik. Bahkan di beberapa tempat mereka melakukan itu dengan menggunakan ember, ya sangat disayangkan sekali. Jadi sangat buruk sekali keadaan di sana, keadaan Gaza, di Rafah juga, bahkan di Muasil, Yunus. Jadi ini tantangan yang sangat luar biasa sekali bahwa 10 hari anak-anak tidak memiliki pendidikan, tidak ada sekolah, universitas, semuanya telah dihancurkan, ya. Bahkan kehormatan manusia yang sangat umum sekalipun tidak didapatkan oleh mereka. Apa yang Anda lihat di TV, Anda melihat bahwa orang-orang Palestina ini sangatlah terhormat sekali, ya. Mereka tidak terlihat sebagai orang-orang yang tidak punya rumah. Mereka sangat luar biasa sekali bersabar, tinggal di tenda-tenda, ya, bisa bertahan tanpa adanya kamar mandi. Jadi sangat mengherankan sekali keadaan pada saat ini. Ini mengejutkan sekali bagaimana melihat pemandangan dan keadaan yang pada saat ini kita lihat. Ya, pada masa keadaan sulit ini, Allah Ta'ala telah memberikan bagaimana sarana ketenangan bagi mereka, ya. Anda tentu saja mengetahui bagaimana keadaan mereka baik secara individu ataupun secara kolektif. Bagaimana keadaan para jemaat di sana, pengalaman para Ahmadi melihat bagaimana Allah Ta'ala melindungi mereka selama keadaan-keadaan ini. Ada orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat kuat secara umum, umat muslim secara khususnya di dalam keadaan ini. Mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi secara tiba-tiba, ke sumber daya keuangan mereka, pakaian mereka, tas-tas mereka, dan lain sebagainya. Itu sangat sulit sekali bagaimana mereka mereka memohon kepada Allah Ta'ala terhadap hal itu. Nah, secara tiba-tiba segala macam fasiliti dan lain sebagainya itu dikabulkan. Jadi ada beberapa keadaan-keadaan atau contoh-contoh kecil di mana mungkin bagi dunia pengabulan doa ini sangatlah kecil, tetapi pengabulan doa seperti itu sangatlah luar biasa, itu sedemikian luar biasanya sehingga tidak bisa dikatakan berapa harga dari pengabulan doa seperti itu.
setiap Jumat Huzur Aidillah bin Nasril Aziz telah memberikan nasihat dan juga selalu mendoakan bagi Ahmadi dan juga non Ahmadi di sana untuk ketenangan, untuk perdamaian yang di sana, bahwa ya. Dan sebenarnya ini adalah sarana dan cara yang paling kuat sekali doa dari Huzur tersebut mendoakan bagi para umat Muslim dan semuanya yang ada di Palestina di sana, bahwa doa kepada Allah Ta'ala itu tentu akan membuat segala sesuatu itu akan lebih baik. Ya, kita mengetahui bahwa keadaan dari Rasulullah SAW itu ketika dalam keadaan perang ada sahabat yang ketika ingin tolong ia malah mengatakan berikanlah air itu kepada saudaraku. Kemudian yang satu lagi mengatakan berikanlah itu juga kepada saudaraku. Jadi ini kita lihat bagaimana pemandangan itu sekarang. Ya, demikian juga yang terjadi di Palestina ini, bahwa beberapa minggu yang lalu ada yang menerima pasokan konsumsi, tetapi dia mengatakan bahwa saya sebelumnya sudah mendapatkan itu, maka berikanlah itu kepada saudara-saudara saya yang lainnya. Jadi di sana kita punya tim yang mengirimkan juga air di sana ya untuk orang-orang di Gaza yang harus berjalan beberapa mil untuk mendapatkan air. Saya mengetahui bahwa Humanity First membagikan air tersebut, tetapi salah seorang itu tidak mengambil air dari situ hanya demi saudara Muslim yang lainnya itu bisa mendapatkan akses ke air. Jadi level dari kejujuran dan kemuliaan orang-orang di sana itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana para penonton bisa berdonasi? Tentu saja banyak sekali para penonton yang ingin membantu situasi ini. Jadi Humanity First di seluruh dunia selalu memberikan dukungan terhadap Palestina. Ada website yang bisa diakses untuk melakukan donasi ini. Tentu juga kebutuhan-kebutuhan di West Bank, Gaza, ada 47,000 katanya orang-orang yang perlu dibantu, baik dari makanan, edukasi, dan lain sebagainya. Mereka semua sangat membutuhkan pertolongan seperti itu ya. Jadi Humanity First UK.org katanya, kalau misalkan ada yang ingin berdonasi silahkan kunjungi website tersebut. Jadi kalau misalkan di seluruh dunia ada Ahmadi, maka mereka bisa berkomunikasi dengan Humanity First yang ada di seluruh dunia untuk memberikan pertolongan. Sebagai jemaat yang ada di bawah nizam khilafat yang penuh berkat ini, apa yang ingin kita lihat dari keadaan ini? Apa yang Allah Ta'ala telah tentukan, takdirkan dari hal ini untuk mengenal Allah Ta'ala, Sang Pencipta, ya tentu saja mengakui hak-hak dari keduanya, baik umat Muslim maupun Yahudi juga, baik di Al-Quran dan juga Taurat, yaitu untuk menetapkan keadilan terhadap semuanya. Jadi kalau misalkan kita mampu mendirikan keadilan ini, tentu kita akan mendapatkan perdamaian dan ketenangan tidak hanya di tempat ini tetapi di seluruh dunia. Dan inilah khilafat, kepada hal inilah khilafat selalu memberikan kita petunjuk untuk mendirikan keadilan. Ini merupakan kunci dari segala permasalahan. Jadi
kepada para muslim Allah Ta'ala telah memberikan janji bahwa Dia akan menjadikan mereka, orang umat muslim yang beramal saleh dan beriman ini sebagai pewaris dari tanah suci ini. Jadi mungkin saja ada sesuatu yang salah dari antara kita yang membuat janji ini belum terpenuhi. Jadi kita harus memeriksa diri kita, mengecek diri kita sendiri apakah diri kita telah mengikuti petunjuk dari Allah Ta'ala untuk bisa menghasilkan khilafat atau successorship-nya, pelanjutnya. Ya, poin yang sama, Huzur telah selalu memberikan nasihat terkait ini bahwa kemanusiaan, keadilan terhadap kemanusiaan, apakah kamu mempersiapkan atau membantu, tidak melihat bagaimana negara atau bangsanya atau sukunya dan lain sebagainya, atas dasar kemanusiaan, kelaparan. Jadi keadilan ini Huzur selalu memberikan petunjuk terhadap penegakan keadilan kemanusiaan ini. Jadi inilah hal yang ingin dilihat oleh jemaat. Terima kasih atas waktu yang telah Anda berikan dan informasi yang telah Anda sampaikan kepada kita juga dalam bentuk ringkasannya. Tentu ini isu yang khusus ini tentu saja sekali lagi kita mengingatkan untuk doa yang selalu diharapkan oleh Huzur. Huzur telah memberikan petunjuk mengenai keadaan-keadaan ini. MTA juga telah menyiapkan segala sesuatunya. Mari kita lihat ini. Selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, selalu memberikan anugerah dan kepada para sahabat yang dibunuh. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya, mengasihani mereka. Semoga untuk diri sendiri dan untuknya dan untuk Rasulnya dan untuk yang lainnya. Semoga kita selalu terhindar dari dan keturunan kita terhindar dari kezaliman, dan semoga Allah Ta'ala, dan terus berdoa semoga Allah Ta'ala selalu menyelamatkan kita dari semua itu. Perang dunia telah dimulai dan pada anggapan mereka itu selamat, dan tapi mereka tidak mengetahui bahwa dan pada Ahmadi sangat perlu untuk menciptakan meskipun kezaliman terus terjadi dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh UNK, bahkan Amerika telah pada hari-hari sebelumnya telah menyetujui untuk membantu dan memberikan syarat bahwa dengan begitu mereka dapat memperoleh bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan sehendaknya supaya bisa berusaha untuk bisa menghentikan kezaliman kepada mereka. Mereka yang menyerang juga harusnya diberikan paham bahwa mereka telah sedang melakukan sesuatu yang salah. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat, mengasihani mereka, dan para muslim pun dirahmati, dan semoga mereka
mentaati perintah-perintahnya. Dengan begitu, negara-negara yang lain, ribuan anak-anak dan orang-orang yang tidak berdosa telah mati. Dan inilah yang dimunculkan gejolak kepada yang lainnya, bahwa mereka sebenarnya melakukan kezaliman. Ketika seorang muslim tidak memikirkan nyawa dari muslim yang lainnya, tanpa solidaritas, mereka tidak mengetahui bahwa ini tidak akan berlangsung lama. Dan sekarang para orang-orang yang bijaksana dan berpikir mulai mengatakan bahwa hal ini tidak baik. Hazrat Muslim Maud pada 73 tahun yang lalu telah memberikan keputusan memberikan berkenaan ini bahwa seandainya sekarang orang-orang dapat memahami berkenaan dengan ini, dan para politisi akan tetapi bagaimanapun juga hal ini harus diingat bahwa tidak dunia ini bukan lagi, atau tempat ini dunia tidak hanya dunia ini, tidak hanya dunia ini lagi, tapi ada lagi dunia setelah dunia ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada orang-orang yang sedang dizalimi di Palestina. Saya sangat semangat sekali untuk berjumpa dengan Huzur dan mendengar nasihat-nasihat pentingnya. Melaksanakan sholat di belakang Huzur merupakan pengalaman yang sangat penting sekali, luar biasa. Ya, selama jalsa saya ingin berdoa untuk segala hal. Saya sangat bersemangat sekali melihat pameran-pameran dan tenda-tenda yang telah dibuat, dan kita bisa mengambil manfaat dari itu. Siapapun yang datang di Jalsa Salana dan melihat apa kerja keras kita dan segala hal yang kita siapkan di sini, melihat bagaimana lokasi Jalsa tentu saja merupakan bagian yang terbaik. Ya, melihat Huzur beberapa kali sangat penting sekali. Ya, mendengarkan nasihat-nasihat Huzur tentu saja sangat menginspirasi kita dan sangat luar biasa sekali. Berkatilah hari-hari ini, Maha Suci Dia yang sedang melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di studio. Kami punya kesempatan di sini untuk menonton diskusi terkait tragedi yang terjadi di Gaza, dan tentu saja hal-hal yang terjadi di sebagian dunia. Kita juga mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan peringatan dari Huzur dan diingatkan untuk berdoa bagi orang-orang di Gaza. Ya, dunia harus cenderung kepada perdamaian. Dan para pendengar Jalsa Salana di hari kedua ini, sekarang kita akan mendengar berkenaan dengan baru saja kita mendengarkan percakapan berkenaan dengan ini, dan Hazrat Amirul Mukminin telah memberikan perhatian dan kepada kita semua, dan juga keadaan saat ini Gaza, dan Huzur juga berkali-kali memerintah kita untuk berdoa untuk mereka.
dan sesuai dengan waktu di London sekarang pada pukul 4 kita akan Huzur akan menyampaikan khutbahnya, pidatonya. Terima kasih Mubarak Sahib. Kita tentu akan pergi ke pameran Makhzan Tasawir, liputannya dari Jalsa Salana UK tahun 2024 berlanjut. Sekarang kita dapat kesempatan bergabung dengan Raza Salam yang merupakan bagian dari Makhzan Tasawir, yang merupakan pameran yang sangat bagus sekali, foto-foto sejarah dari jemaat. Raza Sahib, sampaikan kepada kami apa yang Anda punya di sana. Ya, jazakumullah Dr. Sahib. Kita sekarang ada di pameran Makhzan Tasawir, merupakan perpustakaan dari foto-foto sejarah jemaat. Kita sekarang ada di pameran itu sekarang. Biasanya ada rute yang ketika tamu datang sini mereka biasa melalui rute itu dan melihat foto-foto bersejarah tersebut. Sebagaimana Anda bisa melihat di belakang saya di sesi ini, Huzur Daulatul Abn Nasrul Aziz menampilkan segmen tersebut adalah foto dari Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga berada di depan saya, ya, memang fotonya masih hitam putih. Kemudian kita akan pergi ke tempat yang foto-foto yang berwarna. Ini merupakan foto 1 tahun, ya, di tahun 2019 ada banyak hal yang terjadi di tahun 2019 dan kemudian Anda melihat ada gap, ada rentang waktu di situ. Huzur Anwar kita lihat di sini, kita melihat ada banyak sekali foto-foto sejarah, ada sejarah pidato yang spesial yang disampaikan dalam jalsa tersebut. Kemudian selanjutnya kita lihat ada International Conference 2021 dari Humanity First. Kemudian tamu-tamu yang luar biasa, para pejabat datang ke sini untuk berjumpa dengan Huzur. Dan kita juga melihat bagaimana sejarah-sejarah, tren-tren sejarah yang dalam mulakat ini orang dari seluruh dunia datang berkunjung ke sini untuk berjumpa dengan Huzur Daulatul Abn Nasrul Aziz. Ini merupakan perkembangan yang sangat fantastik sekali. Ya, Huzur juga memberikan karunia, memberkati para Ahmadi di Amerika. Ya, ini adalah perjalanan pertama beliau ke Amerika setelah COVID. Ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Di Baitul Futuh, pembukaan kompleks terbaru dari Baitul Futuh, setelah renovasi yang terjadi ketika kebakaran yang lalu, ya. Ini adalah foto peresmiannya kembali. Kemudian peresmiannya juga Huzur sangat menunjukkan senyum yang sangat indah sekali, sangat lebar sekali senyum beliau dalam peresmian ini. Ini menunjukkan bagaimana persatuan. Nah, ini foto ini menunjukkan bagaimana persatuan yang ada di jemaat, dan semua jemaat bersatu di bawah satu tangan, yaitu tangan Hazrat Khalifah. Jemaat di seluruh dunia bersatu. Dan orang datang dari seluruh dunia ke jalsa, kemudian melakukan tur di pameran Makhzan Tasawir. Ini merupakan perjalanan yang sangat menarik sekali. Jadi di sini kita punya foto-foto yang bersejarah. Huzur, tour yang dilakukan oleh Huzur. Ya, ini merupakan pengalaman yang sangat menarik bagi orang yang hadir di sini. Ya, ya, ini merupakan tahun yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana aktivitas dari Huzur, kita bisa melihat aktivitas Huzur di program This Week with Huzur. This Year with Huzur juga ada programnya katanya. Selamat datang di This Year with Huzur. Bagaimana kita melihat bagaimana aktivitas Huzur, pembukaan masjid-masjid. Selanjutnya kita melihat bagaimana kegiatan lain Huzur dalam menyampaikan perdamaian-perdamaian
dalam Ukraina yang terjadi di Ukraina dan juga Palestina. Beliau juga memanggil orang-orang pada global harmoni dan juga terkait pembuatan nuklir. Dan saya berharap sebelum ini telat bahwa dunia harus masuk ke dalam kesadaran mereka sebelum dunia terjerumus dalam kebrutalan. Ya, Huzur menyampaikan juga terkait bagaimana signifikansi dari Jalsa dan Id. Pada tanggal 31 Desember, Huzur menyampaikan pidato yang sangat luar biasa di Jalsa Qadian. Beliau berbicara mengenai bagaimana jemaat Ahmadiyah bermula dari Qadian, sebuah kampung, sampai ke seluruh dunia. Saat ini Anda sekalian yang sedang hadir dalam Jalsa dan Jalsa Qadian dan semua orang juga yang juga berpartisipasi di negaranya masing-masing. Sesungguhnya Hadrat Masih Maud Salam adalah Masih Maud dan Mahdi Maud yang telah dinubuatkan oleh yang datang karena dari nubuatan yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Setiap Ahmadi juga hendaknya mengingat bahwa Hadrat Masih Maud Salam untuk harus terus berusaha supaya kita melakukan refleksi diri dan terus menjadi lebih baik. 24 Februari tahun 2024, Huzur Yahidullah Terlebih Nasrul Aziz memberikan pidato di Jalsah Ghana, dan Anda bisa melihat bagaimana orang-orang juga hadir secara virtual dalam Jalsah Ghana ini. Beliau menyampaikan bagaimana keutamaan dari persatuan dan kerjasama untuk meningkatkan kemanusiaan. Ya, benih yang telah ditanam, benih yang penuh berkat yang telah ditanam 100 tahun yang lalu di Ghana telah tumbuh subur dan membuahkan buah yang tidak terhitung jumlahnya. Demikian juga jemaat Ahmadiyah telah diketahui dalam segala bidang oleh negara Ghana. Tentu saja apabila Anda bertemu dengan seorang Ghanaian di negara manapun, bahkan apabila mereka bukan seorang Ahmadi, mereka tentu saja akan mengakui bagaimana jemaat Ahmadiyah dan sangat menghormati dengan kehormatan yang sangat tinggi. Dan jemaat di Ghana, ya, jemaat di Ghana juga telah membangun segala macam fasilitas, rumah sakit, sekolah, dan juga merupakan penghidmatan negara yang telah berlangsung selama tahunan. Kemudian selanjutnya Anda perlu memberikan perhatian yang lebih baik lagi terhadap tugas-tugas Anda di situ. Dan untuk di samping mencapai 100 tahun merupakan kebahagiaan bagi Anda, tetapi Anda juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar di pundak Anda. Pada tanggal 10 April, beliau memberikan pidato yang sangat menyentuh hati, memberikan nasihat terkait masa depan. Beliau mengingatkan para anggota dan menguatkan untuk bagaimana dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan selanjutnya. Beliau juga mengadakan mulakat. Bagaimana beliau melakukan hubungan dengan para anggota, memberikan petunjuk-petunjuk dan dukungan kepada para anggota di seluruh dunia. Januari tanggal 9, beliau mengadakan mulakat dengan Ansarullah dari Prancis. Beliau menekankan bagaimana pentingnya penghormatan kepada komunitas. Minta petunjuk bagaimana kita memberikan tarbiyat kepada anak-anak kita supaya bisa menciptakan hubungan yang permanen dengan khilafat. Anda bisa melihat bagaimana orang tua Anda sekalian untuk menciptakan hubungan atau memberikan tarbiyat kepada Anda untuk melakukan itu. Paling pertama adalah Anda harus menciptakan hubungan dengan Allah Ta'ala.
dan Anda juga harus mendoakan untuk anak-anak Anda, karena doa-doa orang tua itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan doa anak pun akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan begitu juga bahwa bersatulah dengan Allah Ta'ala, dan berkaitan Allah Ta'ala dengan agama. Dan sesuai dengan nubuatan diberikan oleh Rasulullah SAW bahwa sekarang Masih Maud dan Mahdi Maud telah datang. Dan selain itu ciptakanlah hubungan dengan para hamba. Pada tanggal 14 Januari 2024, Huzur mengadakan hubungan kepada Hudam UK, menginspirasi para pemuda untuk selalu bersabar dan menjadi model bagi komunitas-komunitas mereka atau masyarakat di sekitar. Huzur tercinta, apa yang bisa kita lakukan dari sekarang? Kita kembali ke Amerika untuk meningkatkan hubungan kita dengan khilafat. Ya, jalankan sholat 5 waktu tepat waktu itu. Terakhir, kita lihat bagaimana mulakat secara individu yang dilakukan dengan Huzur. Beliau mengadakan pertemuan dengan para pejabat-pejabat dunia dan menekankan pemahaman. Pada Desember 14, 2023, Huzur berjumpa dengan membahas banyak hal terkait perdamaian dan juga kerjasama. Bagaimana untuk mempromosikan interfaith harmoni. Pada 14 April, Huzur mengadakan pertemuan dengan mantan Presiden Ghana, bagaimana meningkatkan kolaborasi dalam berbagai hal, terutama mendirikan perdamaian. Saya sangat terkesan sekali. Saya tidak sama sekali kecewa, dan saya sangat terkesan bagaimana luar biasa dan luasnya pengetahuan beliau. Dan terakhir, untuk penutup dokumenter ini, kita ingin menyampaikan bagaimana impact atau efek yang luar biasa yang telah beliau lakukan untuk mempromosikan perdamaian dan juga kerohanian di seluruh dunia. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada beliau dan memberikan karunia. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam perjalanan ini. This year with Huzur, ya. Assalamualaikum. Sekarang kita lihat sejauh mana kita bisa menghandle-nya. Ya, saya alhamdulillah. Apakah ini jalsa pertamamu? Ya, ini jalsa pertama saya dan saya sangat menikmatinya. Kamu dari mana? Dari Central Amerika katanya. Amerika Tengah. Apa yang kamu sukai? Ya, ini cukup keren katanya. Katanya hair. Saya datang dari Cayman Island katanya. Ya, ini pulau yang cukup kecil di Caribbean Sea. Dan saya bertugas di sana sebagai missionary. Saya dari Ireland katanya, Republik Ireland. Irlandia. Bagaimana Ireland? Ya, Ireland adalah tempat yang sangat cantik sekali. Orangnya sangat baik semuanya. Great country. Aksen Irelandnya kuat, jadi cukup sulit. Ya, sholat di belakang Huzur adalah yang terbaik di sini. Bagaimana Anda melakukan perjalanan sampai ke sini? Ya, saya terbang, kemudian naik bis juga sampai ke Meksiko. Kemudian melakukan perjalanan ke New York, baru kemudian ke Europe. Ya, perjalanan yang sangat panjang sekali. Hampir 2 hari perjalanannya. Nama saya Ubaidullah, saya dari Ghana. Ya, ini adalah jalsa kedua saya yang saya hadiri, dan ini merupakan transformasi
yang hebat sekali bagi saya terkait keharmonisan juga. Melaksanakan sholat di belakang huzur, saya sangat menikmati ini, khususnya berjalan di sekitar, berjumpa dengan orang-orang, sama-sama berbagi cerita rohani kita sangat penting. Ya, situasinya, lingkungannya sangat baik sekali. Pidato-pidato huzur tentu saja selalu menginspirasi kita. Ya, ini sangat luar biasa sekali dan saya menyukai semua momen yang dilalui. Ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita semua sama saudara untuk berkumpul bersama. Bagaimana aku harus bersyukur kepadamu? Aku adalah milik Engkau dan Engkau adalah milikku. Ketika nur Engkau datang, kegelapan akan lenyap. Berkatilah hari ini, wahai Maha Suci, Engkau yang sedang melihat aku. Sesi-sesi yang selamat datang pada siaran langsung Jalsa Salana Berita, dan sekarang kita baru saja kita melihat kesibukan Amirul Mukminin Huzur Khalifatul Masih selama 1 tahun, dan beliau menyampaikan berkenaan dengan kecintaan beliau untuk memberikan tarbiyat. Dan ada satu pesan yang ingin kami sampaikan dari sahabat Muhammad Sahib dari Jeremy, dan beliau menyampaikan kepada kita Jalsa Salana Mubarak. Dan sebentar lagi sesuai dengan waktu UK sekarang jam 3:15 akan ada pidato dari Huzur Aidillah Ta'ala bin Aziz, dan sebelumnya akan ada kesan dan pesan atau apa-apa yang disampaikan oleh para tamu. Alhamdulillah kita sedang mendapat kesempatan untuk dua langsung ya, selamat datang kembali di studio siapapun yang menonton Jalsa Salana UK 2024. Ya, pesan yang terus berdatangan kepada kita semua, saya harus berbagi ini. Yang pertama, kita punya pesan yang sangat unik sekali dari Dadan, Indonesia, mengirimkan foto dari anaknya yang sedang menonton Mubarak Sahib dengan perhatian yang sangat. Jalsa Salana UK Mubarak dari Indonesia. Ya, sangat menyenangkan sekali melihat pesan-pesan ini. Kemudian pengingat bagi Anda semua, 3:15 UK, kita akan memulai kembali sesi selanjutnya dari sesi ini, sesi Jalsa, yang merupakan kemudian jam 4 waktu UK kita akan mulai dengan pidato dari Huzur Aidillah Ta'ala bin Aziz. Selalu tonton MTA. Dan sekarang kita punya kesempatan untuk berbicara dengan saudara kita yang datang dari Mauritius. Assalamualaikum, selamat datang di sini. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bagaimana persiapan jalsa di sini? Tolong beritahukan kepada kami bagaimana Anda bisa menikmati jalsa sejauh ini. Assalamualaikum. Ya, dengan karunia Allah Ta'ala, sejak beberapa hari sebelumnya, beberapa orang yang ada di Mauritius berdatangan di masjid utama kami di Darussalam Masjid, di mana kita berkumpul di sini menonton acara Jalsa Salana UK. Tentu saja
banyak dari anggota kita melakukan perjalanan ke UK untuk hadir di sana secara langsung, di mana Huzur hadir di acara jalsah juga. Akan tetapi bagi yang lain, alhamdulillah semuanya keluarga berkumpul di sini dan juga di rumah mereka menonton jalsah salana dengan anak-anak mereka juga, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Hazrat Khalifatul Masih. Tetapi di sini Anda ketahui sejak beberapa tahun yang lalu kita berkumpul di sini di masjid kita ini dan kita menonton pelaksanaan jalsah. Ada beberapa anggota kita juga yang mengirimkan pesan-pesan, dan dengan karunia Allah Ta'ala juga banyak non-Ahmadi, teman-teman sekolah yang datang juga ke Masjid Darussalam untuk menyaksikan jalsah salana dan mendengarkan pidato-pidato Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasrul Aziz, di mana beliau memberikan pidato dari Gah Perempuan tadi. Kita juga ada beberapa tamu yang merupakan orang lokal Mauritius, dan ini merupakan pesan yang tepat sekali pada masa ini. Ya, pesan yang sangat tepat bagi pesan ini. Ketika saya tanya mereka apa pendapat mereka, apa pendapat Anda terkait imam ini, dan mereka mengatakan, ya tentu orang ini adalah orang yang sangat suci sekali, yang maksudnya Huzur ya. Orang ini adalah orang yang sangat suci sekali, bisa memberikan pesan yang sangat tepat sesuai dengan waktunya, yang berlaku untuk orang tua, anak-anak, dan semua. Jadi pesan dari Hazrat Khalifatul Masih masuk ke dalam hati para non-Ahmadi dan juga para Ahmadi. Dan kita di sini di Mauritius, pulau yang sangat jauh sekali apabila Anda melihat peta, tetapi kita sangat dekat sekali dengan jalsah Gah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk ikut berpartisipasi di dalam jalsah ini. Semua anggota kita, para perempuan lajnah juga hadir. Jadi ini sangat impresif sekali, sangat mengesankan sekali. Kita tidak bisa melupakan wahyu dari Hazrat Masih Maud alaihi wasallam, di mana Allah Ta'ala telah berjanji kepada beliau akan menyampaikan pesan dari Hazrat Masih Maud alaihi wasallam untuk sampai ke setiap penjuru dunia. Dan kita di sini di Mauritius, tempat sangat jauh, kita pesan ini benar-benar sampai ke ujung dunia, yaitu di Mauritius ini adalah di ujung dunia. Dan di Jalsah Gah kita menyaksikan ini secara live. Ini sangat menginspirasi sekali dan membuat kita rendah hati. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk mendengarkan kesan dari saudara-saudara kita di Mauritius, dari ujung dunia bergabung bersama kita di Jalsah Salana UK. Sekarang kita juga dapat kesempatan untuk hadir di pameran Faith Under Siege. Di tenda sana sudah ada Razan dan Salam, akan bantu kita untuk hadir di ekspedisi pameran yang spesial ini. Hamad Sahib, kita memiliki guide sini yang membantu kita, karena ini merupakan pameran yang sangat penting sekali ya, spesial sekali. Sangat menarik sekali. Dan hal yang paling utama yang menarik perhatian kita di sini adalah sejarah yang ada di kertas ini, yang di yang dituliskan kepada untuk menentang dari Hazrat Khalifah pada masa itu. Nah, ini adalah kertas. Di sini adalah kertas di mana orang-orang bisa menuliskan aspirasi mereka, pendapat mereka setelah mereka melakukan tur di pameran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampaikan kepada kami terkait beberapa hal dari pameran ini. Ya, pameran ini secara khusus tentang 1974 ketika kita dideklarasi sebagai non-Muslim. Ini membicarakan tentang Bhutto ketika menyatakan di National Assembly bahwa Ahmadiyah bukanlah Muslim, bahwa ketika Ahmadiyah
dihilangkan atau dimahrumkan dari hak-hak sebagai umat manusia dan sebagai muslim yang terjadi pada masa itu 1974 ya, ketika pada masa Khalifah ketiga ya. Ya. Ini sebenarnya memberikan gambaran singkat terkait apa yang terjadi pada masa itu 1974 ketika kita dideklarasikan sebagai non-Ahmadi yang terjadi di Pakistan pada saat itu. Misalkan dalam penyerangan ini, apa yang terjadi pada saat itu, protes yang terjadi sekitar lebih dari 300, ada banyak masjid-masjid yang dibakar, ada lebih dari 20 Ahmadi yang disyahidkan. Jadi insiden-insiden yang terjadi pada masa itu disampaikan di sini. Ya, kita punya anekdot yang menyentuh yang di-quote dari Hazrat Khalifatul Masih ketiga. Ada sekitar ya, ini memberikan impact yang sangat penting sekali. Ini banyak orang yang tidak dialami oleh banyak orang di Eropa. Ya, banyak para Ahmadi yang tidak diizinkan untuk mendapatkan hak-haknya. Ahmadi di Pakistan, nah di sini ditulis no Ahmadis allowed, ya, tidak diizinkan dalam banyak hal. Bahkan di UK di sini kita melihat hal ini juga, bahwa Ahmadi dilarang dalam beberapa hal. Ya, terima kasih bagi waktu Anda yang telah Anda berikan kepada kita. Telah menunjukkan kepada kita bagaimana timeline yang terjadi dalam sejarah jemaat pada waktu itu. Tentu saja tidak ada yang bisa menahan dari janji dari yang telah diberikan kepada Hazrat Masih Maud sallallahu alaihi wasallam. Para raja akan mencari berkat dari pakaian-pakaian engkau. Ini adalah ilham yang diterima oleh Hazrat Masih Maud SAW yang bercorak nubuatan di Gambia. Ini pertama kali perwujudan dari nubuatan ini, itu raja yang dari Gambia, bahwa beliau meminta memohon untuk potongan bagian dari pakaian dari Hazrat Masih Maud SAW. Berkat-berkat khilafat, berkat makan makanan dan pengorbanan, dan makna dari berkat ini adalah kemajuan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Berkenaan dengan ini, Hazrat Masih Maud SAW bersabda, berasal dari berkat-berkat ini, bahwa berkat-berkat itu berasal dari Tuhan, dan seluruh tubuh beliau adalah merupakan berkat dari Tuhan SWT. Siapapun yang menyentuh dengan demikian, tinggal di tempat-tempat beliau, merupakan bentuk dari berkat-berkat itu. Malaikat-malaikat Tuhan menjaga dia. Dengan demikian kota itu juga akan mendapatkan berkat yang namanya akan terus meningkat. Wahai orang-orang yang tidur, bangunlah. Ini adalah cincin Hazrat Masih Maud SAW. Setelah melihatnya dengan sesama, bahwa di sini tertulis
kata alaihissalam bikabin abdah. Mari kita lihat sejarah daripada tulisan ini. Ketika Hazrat Masih Maud salam ayahanda beliau wafat, maka di hati beliau ada anggapan yang muncul bahwa dan bagaimana kehidupan beliau nanti, bahwa berdasarkan dengan anggapan atau kecemasan ini Allah Ta'ala memberikan menurunkan wahyu dalam bentuk seperti ayat Al-Quran, yaitu wahai yang di tangannya ada jiwaku, perlihatkanlah kebenaran. Cukupkanlah aku seperti orang seperti seorang ayah yang memberikan yang mencukupi anak-anaknya. Setelah kewafatan Huzur alaihissalam, cincin ini diberikan kepada Hazrat Khalifatul Masih kedua, dan 1989 ada juga cincin yang dibuat di sini. Ada Rasulullah sendiri menekankan kepada beliau bahwa Islam dan Rasulullah SAW akan menggunakan penanya sendiri. Ini adalah dakwanya di mana keagungan Al-Quran dan derajat tertinggi daripada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan tempat tinta dari itu yang penanya digunakan untuk menulis, dan menggunakan itu 50 buku ditulis menggunakan pena ini. Huzur juga selama perjalanan juga selalu membawa bersama beliau pena, tempat tinta dan buku. Suatu hari ketika kami berjalan-jalan santai di taman, Hazrat Mir Sahibzada Latif bersama kebiasaan beliau adalah membawa pena dan beliau membawa beberapa tinta hitam dan biru, dan beliau secara umum menulis sambil berjalan santai, dan ketika bersama sembari menulis beliau juga sehingga beliau kebiasaan beliau adalah sambil berjalan beliau menulis dan sambil bergumam, sehingga orang-orang yang mendengar tidak jelas untuk mendengar suara beliau. Dr. Mir Ismail Sahib berkenaan dengan ini bersabda, di rumah ketika beliau harus pergi untuk sholat setiap hari di Masjid Mubarak, beliau
ketika melakukan berjalan-jalan, beliau selalu membawa tongkat seperti seorang lemah yang membawa tongkat. Sekarang Hazrat Masih Maud Salam, kita melihat jubah yang digunakan oleh Masih Maud Salam ketika akhir dari jalsa salana pada bayat yang terakhir, pada bayat internasional. Hazrat Masih Maud Salam menggunakan jubah yang berberkat ini. Hazrat Dr. Mir radhiyallahu taala anhu, Hazrat Masih Maud Salam menyebutkan berkenaan dengan jubah Masih Maud Salam. Pada umumnya beliau menggunakan jubah ini ketika musim dingin. Awal mulanya beliau menggunakan dua sekaligus jubah ini, mantel ini. Sekarang kita melihat pakaian dari jubah berberkat ini. Beliau menggunakan amama itu sejenis ini handuk kain yang terbuat dari yang bahannya seperti handuk. Biasanya amamah ini digunakan di bawah pagri. Beliau alaihissalam siang malam merasa ingin selalu untuk buang air kecil. Berkenaan dengan kasur, Dr. Mir Ismail radhiyallahu bersabda, ada kasur, bantal dan sarung kasur spray. Pena, buku, tempat tinta selalu tersedia di atas dipan tersebut. Benda-benda yang penuh berkat yang ditinggalkan oleh Huzur alaihissalam dimanapun dan kapanpun, ketika kita bisa mendapatkan berkat dengan melihatnya. Berkatilah hari-hari ini, Maha Suci Dia yang sedang melihatku. Baru saja MTA International telah memperlihatkan kita program sangat bagus berkenaan dengan benda-benda berbekat dari Hazrat Masih Maud Salam. Saya berharap semoga Anda semua menyukai program ini. Sekarang kita akan pergi ke presenter Raza dan Salam yang ada di Jalsah Gah Utama. Dia akan berbicara kepada beberapa hal. Raza dan Salam sedang siap untuk sesi selanjutnya. Jazakumullah Ahmad Sahib. Tentu saja kita akan melakukan satu interview sebelum sesi ini mulai. Ya, bersama kita pada hari ini, kita akan mulai dengan sesi ketiga di Jalsa tahun ini. Ya, ada Somad Saib, Murabbi Silsilah yang bekerja di kantor Jalsa Gah di sini. Apa yang Anda
kerjakan sebenarnya. Tugas saya adalah sebagai Nazim Official Jalsa, dan apapun yang terjadi di sini di Jalsa kita memperhatikan itu. Ada 46 departemen di sini. Ada sesi guest juga yang akan orang-orang penting yang akan menyampaikan beberapa hal di Jalsa. Anda benar memang. Kita adalah jemaat rohani, kita tidak bergantung kepada siapapun, kita tidak mengharapkan apapun dari seseorang. Tujuan kita mengundang politisi dan juga orang-orang yang penting di sini adalah bahwa Huzur bersabda bahwa orang-orang yang terhormat di suatu komunitas tentu saja kita harus memberikan perhatian kepada mereka, memberikan rasa hormat kepada mereka, dan juga kita perlu memperkenalkan pada mereka bahwa Islam adalah sebagai perwakilan dari Ahmadiyah, dan tentu saja kehadiran mereka sangat penting karena mereka adalah pemimpin yang merupakan perwakilan dari masyarakat lokal di situ, dari area, bahwa mereka bisa menyampaikan relasi pengalaman mereka kepada masyarakat umum. Sekian dalam pertemuan ini yang telah titik beratkan bahwa berkenaan dengan khutbah Huzur apa sebenarnya keistimewaan dari ceramah ini. Khutbah Huzur ini memang sangat bagus dan sangat menggugah iman, dan pada akhir itu kenapa ini menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan keimanan. Beliau menyampaikan berkenaan dengan semangat ini, dan selama ini dan apa-apa yang disampaikan berkenaan dengan Mubayyin baru, dengan kisah-kisah perjalanan mereka menjadi seorang Ahmadi dan meningkatkan keimanan, dan apa yang disampaikan oleh Huzur, dan setiap Ahmadi menjadi faktor dari peningkatan keimanan. Ya, apa signifikansi dari topik-topik yang telah kita miliki di pagi-pagi ini? Ya, ada beberapa topik, satu Urdu, satu Inggris yang sudah kita dengar. Tentu saja setiap program dari Jalsa Salana merupakan antisipasi dari semua hal yang terjadi di seluruh dunia. Kita menyiapkan hal itu melalui ulama yang prominent, yang penting di jemaat, dan dihadapkan disampaikan kepada para Ahmadi di seluruh dunia. Dan topik-topik ini merupakan hal yang sangat menarik dan telah disetujui oleh Huzur. Ya, beliau mengetahui apa saja pertanyaan yang ada di dalam pikiran orang-orang, sehingga beliau memberikan petunjuk terkait pidato-pidato yang perlu disampaikan di sini agar bisa disampaikan kepada para anggota. Ya, tentu saja kita sangat mengharapkan sesi yang siang ini ya. Terima kasih Somat atau Sabahat ini namanya. Ya, ada Virtual Art Museum juga di sini yang mari kita lihat. Ya, lihatlah perjalanan Hazrat Khalifatul Masih As-Sani ke dunia Arab dan juga Eropa. Bagaimana beliau melakukan interaksi. Ya, memperingati centenary beliau yang belum pernah dialami. Anda bisa mengaksesnya melalui ini. Ya, masuk ke dalam, selamilah sejarah beliau, dan janganlah lewati sedikit pun sejarah yang ada di sini, dan Anda bisa mengaksesnya melalui website ini. Pada kesempatan Jalsa Salana 2024, Anda bisa memperolehnya melalui smartphone Anda sendiri, dan Anda bisa aplikasi MTA seperti International Afrika, Bangladesh, dan Anda bisa menyampaikan pesan-pesan Anda, dan kami akan berusaha untuk bisa menyampaikan pesan-pesan Anda sewaktu-waktu.
Anda download aplikasi MTA dan otomatis ketika Anda membuka aplikasi ini dan melakukan bergabung untuk melihat acara jalsa secara langsung, maka secara otomatis Anda akan menemukan kotak pesan di sana dan Anda bisa langsung untuk mengisi pesan Anda dan akan terhubung dengan Anda terkirim kepada kami. Dan juga Anda juga bisa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada kami. Berkatilah hari-hari ini, Maha Suci Dia yang sedang melihatku. Wahai aku bersyukur kepada Engkau. Apa yang menjadi milikku, apa yang menjadi milikmu juga menjadi milikku. Ketika cahaya Engkau datang, maka kegelapan akan lenyap. Berkatilah hari-hari ini, Maha Suci Dia yang sedang melihatku. Assalamualaikum, selamat datang kembali di studio meliputi siaran langsung dari Jalsa Salana UK 2024. Bergabung bersama kita di sini bersama saya Mubarak Saib juga. Kita sangat menunggu sesi selanjutnya, ada jeda sedikit. Kita akan membaca beberapa pesan yang telah dikirimkan kepada kita melalui aplikasi MTAI App. Ada banyak sekali orang-orang yang telah mendownload aplikasi ini dan sangat menyenangkan melihat itu. Mubarak Sahab, ada foto yang sangat lucu sekali di sini. Ada pesan dari Syahrid. Biasanya saya telah mendapatkan karunia untuk hadir di Jalsa Salana 2 tahun kebelakang, tapi tahun ini saya tidak bisa hadir katanya. Kemudian pesan lainnya dari Virginia, USA, Faith Inspire. Kalimat yang menggugah iman yang disampaikan Huzur, Yeroz Karamul Baik, Subhana Mayarani. Kita menonton secara langsung dari Virginia, USA. Mubarak Saib. Wahai Dr. Skan, begitu banyak pesan yang sudah telah sampai kepada kita, seluruh dunia yang dengan sangat tertarik untuk melihat program kita dan ingin memperoleh karunia dari khutbah-khutbah Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis. Dan sekarang insya Allah ini sedang terjadi proses untuk mempersiapkan khutbah Huzur Allah Ta'ala bin Aziz. Dan pada umumnya Huzur ketika akan menyampaikan pidatonya pada hari kedua ini, beliau akan menyampaikan berkenaan dengan kemajuan-kemajuan dan perkembangan Jemaat Ahmadiyah selama setahun. Dan dan semua Ahmadi dengan penuh kecintaan sedang menunggu untuk bisa menyaksikan khutbah Huzur ini. Dan dengan karunia Allah Ta'ala di dunia khidmat khalq juga terus berlangsung. Didadahkan juga para peserta juga selain sembari menunggu, mereka melakukan tasbih dan yel-yel narai takbir pun terdengar. Dan sangat senang bahwa kita juga memperoleh banyak sekali pesan-pesan atau message dan kita akan membacakan 2-3 pesan yang telah kita dapatkan dari Sierra Leone. Dari sana menyampaikan bahwa semua untuk seluruh Ahmadi di dunia ini, salam. Pemandangan yang indah dari Jalsa dan dia juga memberitahukan berkenaan bagusnya dokumenter yang disampaikan.
Akan tetapi dengan karunia Allah Ta'ala, bersama dengan berkat khilafat, kita juga melihat bahwa di segala segi itu mengalami kemajuan. Dan Hadrat ada satu syair dari Azam Salam, cukup satu saja tanda untuk bisa memunculkan ketakutan dalam hati. Jazakumullah mubarak Saib. Sebagai pengingat, ada beberapa menit lagi kita akan mulai dengan sesi selanjutnya di mana para pejabat, akan menyampaikan beberapa hal terkait jalsa ini. Pidato juga dari Huzur. Di hari Sabtu juga ada pidato yang menyampaikan bagaimana perkembangan yang telah didapatkan oleh jemaat selama 1 tahun penuh, dan inilah pidato-pidato yang sangat ditunggu oleh para jemaat di seluruh dunia. Dan kita sekarang bisa pergi ke jalsah gah utama.